Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliza, Magister Pendidikan selaku dosen tetap program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2020, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disebut PDD UKTPT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Dasar, di mana mata kuliah ini ditawarkan pada program studi pendidikan kimia di semester 1 yang memiliki 4 bobot SKS. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengkaji lebih mendalam tentang konsep pengenalan ilmu kimia, teori atom, sistem produk unsur, ikatan kimia, stoikiometri, kesetimbangan kimia, larutan asam dan basa, reaksi reduksi oksidasi, kimia organik, dan koloid. Sedangkan untuk video pembelajaran, saya akan membahas mengenai materi kesetimbangan kimia. Adapun CPL dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu menunjukkan sikap religius, berintegrasi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, kejujuran ilmiah, serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesi pendidik dan kehidupan bermasyarakat. CPL yang kedua, menguasai konsep, prinsip, teori, hukum, dan aplikasi ilmu kimia. CPL yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis serta menyelesaikan masalah pembelajaran dan keilmuan kimia. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK yang pertama, menganalisis konsep ilmu kimia dengan penuh tanggung jawab. CPMK yang kedua, menjelaskan struktur atom, perkembangan teori atom, serta hubungan konfigurasi elektron dengan sistem produk unsur sebagai dasar memahami sifat unsur. CPMK yang ketiga, menganalisis pembentukan ikatan kimia, bentuk molekul, gaya antar molekul, dan kaitannya dengan sifat fisik maupun kimia suatu senyawa. CPMK yang keempat, menerapkan konsep stoikiometri untuk menyelesaikan perhitungan kimia secara tepat. CPMK yang kelima, menganalisis konsep kesetimbangan kimia dan terapannya di dalam industri. CPMK yang keenam, memahami sifat-sifat larutan asam dan basa serta penerapannya. CPMK yang ketujuh, memahami konsep reaksi oksidasi reduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. CPMK ke-8, memahami macam-macam senyawa organik dan menghubungkannya di dalam kehidupan sehari-hari. CPMK yang ke-9, menganalisis karakteristik dari koloid. Untuk pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara tatap muka selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pembelajaran tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Adapun pembelajaran ini menerapkan pendekatan dia, yaitu delivery, interaction, dan assessment dengan model pembelajaran integrated guided inquiry dengan langkah yang pertama yaitu orientasi, eksplorasi dengan model dan pertanyaan kritis, interkoneksi, pembentukan konsep, aplikasi, dan penutup. Adapun komponen penilaian dan asesmen terdiri dari partisipatif sebesar 10%, penilaian proyek 40%, tugas 5%, penilaian kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, bisa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, Nanda? Baik. Semuanya ya, udah sarapan? Sudah. Jumpa lagi dengan Ibu untuk mata kuliah Indonesia. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita pembelajaran pada pagi ini, apa baiknya segala sesuatunya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan bisa berdoa. Silakan kalau misalnya mulia untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, hari semuanya. Hari semuanya ya. Oke, baiklah ada semuanya. Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, nah di 2 minggu yang lalu sebelum kita UTS kita sudah mempelajari tentang materi stoikiometri. Masih ingat pembahasan tentang stoikiometri? Masih Bu. Ada apa di sini ada yang bisa nggak untuk menjelaskan kembali
stoichiometry itu apa sih? Ada oke, enggak? Ya. Jadi stoichiometry itu adalah cara menghitung jumlah yang terlibat dalam satu reaksi kimia. Oke, jadi stoichiometry itu merupakan salah satu perhitungan secara matematis di dalam reaksi kimia. Nah, dari reaksi kimia baik itu nanti masuk delta, asada, volume. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai materi baru yaitu materi keseimbangan kimia. Kita belajar dengan menggunakan IMO. Silahkan dibuka IMO-nya yang sudah ibu kirim melalui WhatsApp. Itu bisa diakses melalui laptop ataupun handphone. Silahkan dibuka IMO keseimbangan kimia. Kita langsung saja ke halaman pertama. Ya, coba perhatikan di sini ada gambar. Anda bisa melihat ada gambar A dan gambar D. Gambar yang pertama itu adalah gambar pembakaran kayu. Pembakaran pada kayu. Gambar yang kedua pembentukan terumbukan. Nah, coba Anda perhatikan kayu yang dibakar dan kayu yang dibakar akan menjadi abu. Nah, apakah abu dari hasil pembakaran dari kayu itu dapat kembali menjadi kayu tempat disembah? Tidak. Nah, sekarang besi kalau kita letakkan di udara bebas maka dia akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, kemudian ada air di sekelilingnya, maka dia akan mengalami perkaratan atau nanti besi itu berarti dengan oksigen membentuk Fe2CO3. Nah, ketika besi berkarat, kemudian dapatkah dia kembali menjadi besi murni dalam keadaan reaksi kimia biasa? Tidak dapat. Nah, bagaimana dengan pembentukan terumbu karang? Coba Anda perhatikan di sini di dalam wacana. Anda akan melihat terumbu karang, pernah ya? Pernah ke pantai, ke laut, itu sudah biasa ditubuhi dengan karang. Nah, dalam pembentukan terumbu karang itu melalui reaksi apa dengan apa? Jadi itu adalah pembentukan terumbu karang melalui hasil reaksi antara, maka di sana ada Ca, ada CaO atau kalsium, oksigen reaksi dengan karbon dioksida, maka dia akan membentuk CaCO3 atau disebut juga dengan terumbu karang. Jika dalam keadaan suhu tertentu maka itu akan terbentuk. Tetapi ketika suhunya naik, kita tahu suhu di air laut itu rata-rata berapa? Rata-rata suhu di air laut itu adalah 23°C. Ketika terumbu karang mulai dari CaO membentuk ditambah reaksi dengan karbon dioksida membentuk CaCO3 atau terumbu karang. Ketika suhunya meningkat, maka nanti CaCO3 ini dia akan stres. Nah, ketika dia stres, maka dia akan terjadi pengurai menjadi CaO ditambah dengan karbon dioksida. Selain dari konsentrasi atau suhu yang tinggi, bisa jadi nanti pembentukan reaksinya itu gara-gara adanya pH, kemudian juga ada cahaya matahari. Jadi pembentukan CaO atau pembentukan kalsium oksida dengan bereaksi dengan karbon dioksida itu akan menghasilkan kalsium karbon dioksida atau CaCO3 dengan selain itu maka dia bisa berubah atau mengurai kembali menjadi CaO2. Dan reaksi itu terjadi secara terus menerus. Nah, untuk lebih memahaminya nanti silakan Anda perhatikan videonya dengan dibuka yang akan. Perhatikan tabung di dalam gelas kimia. Perhatikan tabung. Apa warnanya? Apa warnanya? Apa yang terdapat di dalamnya? Apa yang terdapat di dalamnya? Oke. Tabung dipanaskan hingga suhu 21 derajat Celcius. Apa warnanya? Bentuk apa yang terbentuk? Terbentuk dua ekor bu. Setelah beberapa saat, apa warna tabung? Menjadi coklat. Kemanakah arah reaksi? Mana ada lagi? Ke kiri. Tabung didinginkan. Apa warna tabung setelah didinginkan? Kemana arah reaksinya? Apa warnanya jadinya? Kemana arah reaksinya? Apakah tabung kembali Dia kembali menjadi gas N2O. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Ini adalah reaksi Tabung
dalam penelitian representasi kimia, jadi menghubungkan simbolik, submikroskopik, dan makroskopik. Molekul apa yang terdapat di dalamnya? Apa yang di dalamnya itu? Dipanaskan hingga suhu 21 derajat Celcius. Apa warnanya? Molekul apa yang terbentuk? Berarti N24 dia membentuk atau terurai menjadi dan mulai dia berwarna Setelah beberapa saat, atau oranye. apa warna sabu? Kalau Molekul dia apa yang terbentuk? berapa yang terbentuk? Kemanakah arah reaksinya? N24 dan juga N2. Jadi ada arahnya. Setelah beberapa saat, apakah terjadi perubahan warna? Kan ya? Kemana arah reaksinya? Tabung didinginkan. Apa warna tabung? Kalau dihidupkan Kemanakah arah reaksinya? kemudian N2 untuk kembali N2 Apakah warna tabung kembali ke keadaan semula? bagaimana Molekul apa yang terdapat? Perhatikan tabung reaksi yang terdapat serpihan apa yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi? Apa yang terjadi ketika kedua zat bereaksi? Zat apa yang terbentuk? Gas apa yang terbentuk? Apakah hasil reaksi atau produk dapat kembali ke reaktan? dapat kembali Untuk terjadinya, perhatikan animasi ini adalah berikut. bentuk dari submikroskopiknya. Perhatikan tabung reaksi. Molekul apa yang terdapat di dalamnya? Apa yang terdapat di dalamnya? Sebut apa yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Apa yang terjadi pada tabung reaksi setelah ditambahkan serbuk tersebut? Maka akan Zat apa yang terbentuk? Gas apa yang terbentuk? Apakah hasil reaksi atau produk dapat kembali ke reaktan? selanjutnya kita jawab pertanyaan kritis yang ada di IMO. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Berdasarkan video model 1, apakah warna tabung reaksi pada keadaan semula atau warnanya tidak berubah? Molekul apa aja yang terdapat di dalam tabung? Oke, itu dalam keadaan semula. Yang kedua, berdasarkan video model 1, ketika gas mulai berwarna coklat muda, molekul apakah yang terbentuk? Yang kedua dan kedua disebut dengan produk. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan video model 1A, ketika gas berwarna coklat tua, reaksi pembentukan dan penguraian apakah yang terjadi? Kemanakah arah reaksinya? Kalau pembentukan berarti pembentukan apa dia? N2, N4. Kalau penguraian N2. Kemanakah arah reaksinya? Ke arah produk dan juga balik lagi menjadi reaksi. Kemudian yang nomor 4, berdasarkan video model 1A, ketika suhu diturunkan, apakah reaksi kembali seperti semula atau tidak berwarna? Tapi nomor apa yang ada di dalamnya? N2. Yang nomor 5, berdasarkan video model 1B, dalam keadaan awal, zat apakah yang berada di dalam tabung? ACL, dan itu adalah reaktan. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan video model 1B, ketika zat mau bereaksi molekul apakah yang terbentuk? Berarti itu adalah reaksi antara Zn dengan HCl. Berarti molekul apa yang terbentuk atau produk? Coba siapa yang bisa untuk menjawab pertanyaan nomor 6? Oke, silakan berikan. Berdasarkan video model 1B, ketika gas telah bereaksi, molekul apakah yang terbentuk? Jadi molekul yang terbentuk yaitu adalah ZnCl2 dalam bentuk larutan dan H2 dalam bentuk gas. Oke, pertanyaan nomor 7. Berdasarkan video model 1B, apakah zat yang terbentuk dapat kembali menjadi zat semula? Jelaskan jawabanmu. Dapat kembali nggak? Tidak. Ya, kira-kira apa
Oke, karena gas H2-nya sudah nemu. Nah, kemudian pertanyaan ke-8, siapa yang bisa menjawab? Nomor yang sama. Oke, silakan Dinda. Kira-kira bagaimana persamaan reaksinya? N2O4 menjadi. Nah, dari yang dibuat temannya Dinda bisa Anda memahami dan bisa menjawab pertanyaan dari nomor 9. Berdasarkan jawaban dari nomor 1 sampai 8 termasuk reaksi apakah? Apakah reaksi reversibel atau reaksi reversibel? Coba perhatikan di sini ada N2, itu dia akan terurai menjadi 2 kemudian tanda panahnya bolak-balik berarti dia dapat kembali lagi membentuk N2O4. Nanti ditandai dengan tanda panahnya bagaimana? Dua arah. Yang nomor 2 ada Zn dalam bentuk padatan bereaksi dengan larutan HCl, dia membentuk ZnCl2 ditambah dengan gas H2. Bagaimana tanda panahnya? Satu arah. Jadi apakah ZnCl2 ditambah dengan H2 itu bisa balik lagi dia menjadi Zn ditambah dengan HCl? Tidak. Bisa ya ditandai dengan tanda panahnya yakni 1A. Jadi pertanyaan nomor 9, kira-kira manakah yang reaksi reversibel dari reversibel? Berarti ini adalah reaksi reversibel, dan yang nomor 2 adalah reaksi irreversibel. Jadi apa itu reaksi reversibel dan irreversibel? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan nomor 5. Reaksi reversibel adalah reaksi dua awal yang dimana dari reaktan bisa menjadi produk dan produk bisa menjadi reaktan. Sedangkan reaksi reversibel adalah reaksi satu arah yang dimana dari reaktan menjadi produk dan tidak bisa kembali menjadi reaktan. Untuk tanda panahnya sendiri bagaimana? Kalau reaksi reversibel bagaimana tanda panahnya? Satu arah. Reversibel 2 arah. Kalau irreversibel 1 arah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Karena untuk kita untuk selanjutnya kita masuk ke gambar yaitu keseimbangan pada tingkat makroskopik dan molekuler pengolahan gas N2O4. Nah, di sini bisa Anda lihat ada 4 gambar. Coba perhatikan. Ada gambar pertama terdapat molekul di dalamnya. Ada molekul N2O4 dan NO2. Mana yang lebih banyak? N2O4. Ada dengan warnanya yang masih kuning pucat. Itu baru di menit pertama ya, jam-jamnya. Kemudian yang kedua di menit selanjutnya mulai bereaksi membentuk apa dia? NO2. Kemudian di menit ketiga itu warnanya sudah menjadi coklat. Sudah menjadi coklat tua ditandai dengan terbentuknya molekul NO2 yang lebih banyak. Kemudian di menit keempat itu mulai terbentuk NO2 dan jumlah yang lebih banyak lagi dan ada molekul N2O4. Coba Anda bandingkan antara molekul gambar C dengan D. Bagaimanakah jumlah molekulnya? Sama atau berbeda? Sama. Bagaimanakah warnanya? Jadi dengan adanya perubahan waktu maka terjadi perubahannya warnanya tetap menjadi coklat tua. Sedangkan reaksinya tetap terbentuk N2O4 dan pemulaian NO2. Nah, selanjutnya silakan Anda jawab pertanyaan yang pertama. Nah, berdasarkan model 2, gas apakah yang terdapat pada botol A dan apa warnanya? Botol A apa gasnya apa di dalam? Oke, warnanya adalah oke, selanjutnya botol B terjadi berubah warna menjadi coklat muda dan apa yang terkandung? Ada N2O4 dan juga NO2. Tapi mana yang lebih banyak? Pertanyaan ketiga, sudah menjadi coklat tua. Apakah yang terkandung dalam botol C dan berapa jumlahnya? Ada apa saja di dalamnya? NO2. Berapa jumlahnya masing-masing? Oke, lanjut yang nomor 4. Botol D terdapat warna coklat tua dan apa aja yang terdapat di dalam botol D dan berapa jumlahnya? Apakah sama dengan botol C? Sama. Lanjut ya. Apakah yang menyebabkan botol C dan D tetap warna coklat tua atau konstan? Bagaimana jumlah zat pada botol C dan D? Bagaimana jumlah zatnya? C dengan D? Tetap sama. Kemudian apa yang menyebabkan botol C itu tetap warna coklat? Berarti tidak terjadi lagi. Berarti reaksinya sudah seimbang. Nomor 6. Bagaimanakah konsentrasi dari reaktan dan produk pada botol C
dan D. Bagaimana jumlah waktunya tadi, Sa? Sama. Jadi otomatis konsentrasinya adalah tetap atau konstan. Kemudian yang nomor 7, apakah reaksi berlangsung secara terus-menerus? Ya, reaksinya terjadi secara terus-menerus pada golongan C dan D. Apa tandanya reaksi itu tetap berjalan terus-menerus? Kalau dari gambar, silakan Anda lihat. Nah, di sini terjadi pembentukan N2O4 dan juga pengurangan N2. Begitu juga di botol D. Jadi secara submikroskopis, maka molekulnya tetap terjadi pembentukan N2O4 dan penguraian N2. Kemudian secara makroskopik, apa yang bisa dilihat? Masih terjadi perubahan warna? Tidak. Secara simbolik yaitu tadi N2O4 ya, N2. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang apakah berbagai hubungan serta dia tetap konstan, yaitu tadi dia reaksinya sudah boleh ditandai dengan warnanya yang sudah tetap, tetapi secara submikroskopis dia tetap bereaksi membentuk reaktan dan juga produk. Nomor 6, bagaimana konsentrasi dari reaktan produk, yaitu ada tadi bagaimana tetap atau konstan ditandai dengan molekul juga bentuknya tetap sama. Nah, dari jawaban nomor 5 sampai 7, reaksi apa yang terjadi? Reaksi pertimbangan dinamis. Nah, pertanyaan nomor 9, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Dinda. Nomor 9, pada saat terjadi reaksi keseimbangan, bagaimana hubungannya antara laju penguraian molekul N2O4 dan pembentukan molekul N2O4, yaitu laju penguraian molekul NO2 sama dengan pembentukan molekul N2O4. Sama ya, pada saat reaksi keseimbangan, bagaimana hubungan antara laju reaksi dalam penguraian N2O4 dan pembentukan NO2O4, yaitu laju reaksi dalam pembentukan penguraian NO2 itu sama dengan reaksi pembentukan N2O4. Bisa ditandai dengan ini. Ya, ini adalah P1 sama dengan P2, di mana konsentrasinya bagaimana tadi kalau dari reaksi keseimbangan? Konstan atau walaupun secara submikroskopis sebenarnya dia reaksinya tetap berlangsung, tetapi secara makroskopik warnanya tidak akan berubah. Maka di saat itulah terjadi keseimbangan. Untuk selanjutnya, sampai di sini ada memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, nah untuk sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, silakan Anda perhatikan model 3. Silakan perhatikan model 3 dan silakan putar videonya ya. Ini bisa dibuka nanti dan menjawab pertanyaan dari masing-masing yang ada 6 pertanyaan kritis. Akan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan kritis. Bagaimana? Sudah selesai untuk menjawab pertanyaan kritisnya? Sudah bisa kita presentasikan oleh kelompoknya masing-masing? Sudah bisa ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang 1 sampai nomor 4, kira-kira kelompok siapa yang bisa? Silakan. Silakan berikan. Yang pertama, sekarang persamaan reaksi berdasarkan video model 3A dan 3B. Untuk model yang pertama itu N2O4 dalam bentuk gas dan membentuk 2 N2O dalam bentuk gas dan kembali lagi membentuk N2O4. Dan untuk model 3B, di mana CaCO3 dalam bentuk solid, dia menghasilkan CaCO3 dalam bentuk solid dan juga CO2 dalam bentuk gas. Dan kembali lagi dia membentuk reaktan. Dan untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan video model 3, tuliskanlah penunjuk zat yang terlibat dalam reaksi model 3A dan 3B. Berarti 3A apa saja wujudnya? 3A N2O4-nya itu wujudnya itu berupa gas dan N2O2-nya itu berupa gas bergabung. Dan untuk 3B, CaCO3-nya dalam bentuk padat atau solid, dan kemudian CaO-nya itu dalam bentuk padat dan CO2-nya dalam bentuk gas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimanakah wujud yang terlibat dalam reaksi model 3A sama atau berbeda? Sama. Yang keempat. Pertanyaan nomor 4-nya yaitu bagaimanakah wujud yang terlibat dalam reaksi model 3B sama atau berbeda dari BD? Berbeda. Apa yang membedakannya? Wujudnya apa saja di sana? Kalau yang di 3B ada padat dan gas. Pertanyaan nomor 5. Oke, silakan nomor 1 Putri. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu apakah reaksi pada model 3 termasuk dalam reaksi keseimbangan
Oke, yang mana reaksi keseimbangan pada dalam model 3 itu terlibat dalam reaksi yang modifikasi atau menjauhkan. Oke, pertanyaan nomor 6 ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Anda. Apakah reaksi pada model 3B termasuk dalam reaksi keseimbangan heterogen? Menurut jawaban kami, ya heterogen, karena reaksi keseimbangan yang terlibat dalam reaksi memiliki fase atau wujud yang berbeda. Bagaimana dengan kelompok lain? Setuju dengan kelompok Indah? Setuju. Oke, aplaus untuk kelompok 1, 2, 3. Setelah Anda untuk materi kita sampai dengan keseimbangan homogen dan heterogen udah paham ya? Sudah. Jadi untuk refleksi, silakan Anda menjawab soal aplikasi untuk nilai klinis yang ada di halaman 10. Nah, Anda berdasarkan dari hasil pembelajaran bersama dengan anggota kelompok, maka dari itu silakan untuk membuat kesimpulan dari masing-masing kelompoknya mengenai materi yang sudah kita bahas. Nah, yang pertama adalah reaksi kesetimbangan reversibel dan irreversibel. Kira-kira kelompok siapa yang bisa mengemukakan perwakilannya saja? Oke, silakan lihat dari kelompok 4. Reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang dapat berlangsung dua arah dari reaksi dari produk menjadi reaksi. Sedangkan reaksi irreversibel adalah reaksi kimia yang hanya berlangsung satu arah dari reaksi menjadi produk. Dari reaktan menjadi produk. Kemudian kesetimbangan dinamis. Oke, silakan kalau terjerat. Keseimbangan dinamis adalah keadaan dalam suatu reaksi kimia reversibel ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga jumlah atau konsentrasi untuk reaksi dan produk tetap konstan. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Memiliki jawaban yang sama atau berbeda? Sama ya. Kita lanjut kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan yang dimana semua zat yang terlibat di dalam reaksi kimia itu baik dia reaktan ataupun produknya itu berada dalam fase yang sama. Misalnya dia cair dan cair atau dalam bentuk gas dan dalam bentuk gas. Kesetimbangan homogen. Oke, silakan ya. Keseimbangan heterogen adalah keseimbangan yang reaktan dan produknya berada pada fase atau wujud yang berbeda. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah. Sudah memahami. Jadi kesetimbangan kimia atau kesetimbangan dinamis itu adalah reaksi dinamis di mana laju reaksi dalam pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi perayaan atau balik lagi menjadi reaksi. Karena nanti konsentrasinya bagaimana? Karena ada suhunya. Jadi sampai sini bisa memahami apa itu reaksi keseimbangan kimia. Bisa. Jadi untuk tugasnya silakan dikerjakan modul selanjutnya mengenai penerapan keseimbangan, kemudian pergeseran keseimbangan dan juga penerapan keseimbangan di dalam industri. Silakan dikerjakan di rumah dan hasil kerjanya silakan dilakukan secara berkelompok dan dilakukan melalui grup langsung mengikuti ibu-ibu sudah dibuat. Nah, untuk tugas proyeknya kan sudah ibu kita di awal kuliah sudah ibu sampaikan kita membuat buku chapter dari SD. Jadi dari hasil ringkasan yang kita dalam buat dalam bentuk kepala kemudian kita diberikan menjadi proyek. Nah, untuk materi ini sudah sampai di sini sudah bisa dipahami. Sudah. Oke, ibu akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dan minggu depan kita masuk ke materi yang baru yaitu mengenai reaksi asam dan basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian singkat beserta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah kimia dasar. Semoga dengan penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.